Make a nigga drop foreign like Jordan. Bitch, I get them all first, grilling me like Foreman. All that these niggas want thirst for it. Just imagine if I twerk for it. Halo Mang, balik lagi sama gua Guntur di channel Males Nonton Film. Di konten kali ini gua bakal nyeritain film yang berjudul The Seed tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Sam Walker. Yaudah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah mewah yang terletak di suatu tempat terpencil. Lalu datang 3 cewek semok bernama Heather, Diandra, dan Charlotte. Rumah mewah itu milik si Heather. Mereka berencana melihat hujan meteor yang langka, karena kalau di kota nggak bakalan kelihatan gitu. Kemudian Diandra mulai ngeplog dan pamer rumah mewah milik si Heather. Lalu dia meledek si Charlotte, ya karena si Charlotte ini cupu gitu, culun di antara semua bestie dia gitu. Si Charlotte ini malah nggak punya sosmed acan gitu, HP-nya pun HP jadul. Tapi walaupun diledek habis-habisan sama si Diandra, si Charlotte ini orangnya sabar karena nggak mau minta yang macem-macem gitu ke ortunya. Jadi nggak mau ngerepotin aja, dia bersyukur apa yang dia punya aja gitu. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya hujan meteor pun sudah dimulai. Heather dan Charlotte sangat menikmati hujan meteor sampai tercengang. Sedangkan si Diandra sibuk dengan HP-nya sendiri. Setelah puas nontonin hujan meteor, mereka bertiga pun masuk dan minum-minum. Ya tentunya minum miker lah, minuman keras gitu kan. Gak mungkin minum teh manis. Saat asik minum-minum di pinggir kolam renang, tiba-tiba ada serpihan meteor yang jatuh ke kolam dan mengeluarkan cairan hitam. Heather pun langsung meminta bestinya untuk mengangkat meteor itu. Tapi mereka pun terheran-heran karena meteor itu lembek, gak kayak batu meteor aja gitu. Lebih mirip ari-ari lah. Tapi setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata meteor itu berwujud sesosok makhluk hidup. Tapi karena baunya sangat menyengat, mereka bertiga pun memutuskan untuk membiarkannya dan lebih memilih masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka mencari info tentang makhluk yang baru mereka lihat itu. Tapi mereka nggak nemuin info tentang makhluk itu. Saat Heather mencari di Google, tiba-tiba HP-nya mati. Mereka pun berpikir kalau itu disebabkan oleh radiasi meteor yang jatuh. Kemudian Heather dan Diandra pun memutuskan untuk istirahat. Tapi si Charlotte ini penasaran dengan makhluk itu dan terus memandanginya. Besok paginya saat mereka lagi sarapan, yang gue bingung kenapa sarapan cuma pakai kutang doang. Tapi ya udahlah ya. HP Charlotte dan Diandra pun ikutan mati. Bau makhluk itu pun semakin menyengat dan mereka berencana membuang makhluk itu. Tapi saat mereka bertiga menuju kolam renang, ternyata makhluk itu udah nggak ada. Diandra yang khawatir kemudian masuk buat ngambil pentungan buat jaga-jaga aja. Setelah mengikuti jejak si makhluk, akhirnya mereka bertiga pun menemukannya. Saat akan didekati, tiba-tiba datang tukang kebun, sebut aja Kosim, yang mengagetkan mereka bertiga. Heather pun langsung menyuruh Kosim untuk membuang makhluk itu. Tapi si Kosim meminta bayaran tambahan karena baunya naudzubillah gitu kan. Setelah nego harga, akhirnya si Kosim pun mau. Lalu Kosim langsung mengambil alat-alat untuk membuang si makhluk. Tapi saat si Kosim akan membuang si makhluk, tiba-tiba makhluk itu hidup. Tanpa pikir panjang, si Kosim pun langsung kabur ketakutan. Melihat si Kosim yang ketakutan, ketiga cewek bohai itu langsung mengecek si makhluk. Mereka bertiga pun kaget karena melihat si makhluk masih hidup. Karena si Kosim udah kabur, mau nggak mau mereka bertigalah yang harus ngebuang makhluk itu. Tapi saat mereka mencoba menyeret makhluk itu, mereka heran karena beratnya nggak wajar. Padahal badannya kecil gitu kan. Lalu mereka pun menyerah dan membiarkan si makhluk begitu aja. Saat mereka bertiga masuk rumah, si makhluk bangkit dan kelihatan senang melihat tiga cewek itu.
Lebih ke sange sih kayaknya daripada seneng gitu. Dasar makhluk. Tapi kalau lihat joget-joget gini sih, gue juga sebagai lelaki normal ya udahlah ya. Work, pull up to some foreign, make a nigga drop foreign like Jordan. Bitch, I get them on first, grilling me like Foreman. All that these niggas want thirst for it. Just imagine if I twerk for it. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Charlotte udah tidur, tiba-tiba dia kebangun karena ngedengar suara si makhluk. Charlotte pun mendatangi makhluk itu. Karena kasihan, Charlotte membawa makhluk itu ke dalam rumah. Tapi anehnya si makhluk jadi enteng. Ya kayaknya mah si makhluk emang pengen masuk rumah aja gitu. Si Charlotte pun memberikan si makhluk susu bendera. Keesokan harinya, saat Diandra baru bangun, dia heran karena mendengar suara dari arah sofa. Saat dia mendekatinya, Diandra kaget karena ada si makhluk di dalam rumah. Diandra pun langsung membangunkan Heather dan Charlotte. Heather yang marah langsung menyuruh Charlotte untuk mengeluarkan si makhluk. Walaupun gak tega, mau gak mau si Heather harus ngeluarin si makhluk. Tapi saat si Charlotte mau mengangkat si makhluk, tiba-tiba makhluk itu teriak-teriak. Kayak nangis aja gitu. Karena Diandra udah gak tahan, dia menyuruh Heather dan Charlotte untuk mencari bantuan. Diandra khawatir kalau si makhluk akan berulah. Karena mereka nggak tahu si makhluk ini makhluk apa gitu. Anjir, kebanyakan ngomong makhluk nih gua. Akhirnya Charlotte dan Heather pun pergi mencari bantuan. Heather berencana meminta bantuan ke tetangganya yang bernama Edna. Sementara itu Diandra yang pengen tidur siang malah keganggu sama suara si makhluk. Karena si Diandra kesal, dia berencana ngasih racun tikus ke si makhluk. Tapi saat racun akan diberikan ke si makhluk, tiba-tiba si Diandra terdiam kayak orang kehipnotis gitu. Sampai-sampai gelas berisi racunnya pun dibuang. Sementara itu, Heather dan Charlotte udah sampai di rumahnya Edna. Tapi rumahnya kosong, gak ada siapa-siapa. Heather pun berinisiatif akan meninggalkan pesan untuk si Edna. Tapi saat akan menulis pesan, Heather menemukan catatan tentang waktu dan lokasi meteor berjatuhan. Yang sepertinya si Edna ini tahu sesuatu tentang meteor-meteor itu. Heather dan Charlotte pun memutuskan untuk pulang. Saat mereka berdua sampai di rumah, Heather dan Charlotte pun kebingungan dengan sikap Diandra yang kayak orang linglung. Singkat cerita, malam pun tiba. Heather yang udah tidur tiba-tiba kebangun karena mencium bau yang tidak sedap. Saat Heather mencari sumber bau, dia kaget melihat Diandra yang sedang tiduran di sebuah gumpalan daging. Tapi si Diandra malah mendesak gitulah, mendesak enakan gitu ya. Tahulah lu ya gitulah. Yang ternyata si Diandra ini lagi diperkaos sama si makhluk. Si Heather yang pengen kabur pun malah terkena hipnotis dan malah ikutan diperkaos. Anjim, iya si makhluk jagoan nya bisa main bareng dua cewek sekaligus anjir. Titiknya dua kali ya. Keesokan harinya, saat Charlotte baru bangun, dia kebingungan karena si makhluk hilang. Charlotte langsung menanyakan keberadaan si makhluk ke Heather dan Diandra. Tapi jawaban mereka berdua malah ngelantur. Charlotte pun lalu pergi ke rumah Edna untuk meminjam mobil karena pengen pulang duluan. Sesampainya di rumah Edna, Charlotte pun langsung mencari kunci mobil milik Edna. Tapi saat mencari kunci mobil, Charlotte menemukan catatan dan gambar si makhluk yang dibuat oleh si Edna. Dan catatan itu menjelaskan kalau si makhluk itu berbahaya. Lalu Charlotte melihat bekas tembakan yang ada di dinding. Saat Charlotte mengecek keluar, dia menemukan Edna yang udah meninggal. Karena panik, Charlotte pun langsung kabur. Sementara itu, kondisi Heather dan Diandra semakin aneh. Charlotte pun kembali ke rumah Heather dan berencana membunuh si makhluk. Ternyata si makhluk lagi nyantai di kasur. Saat Charlotte mendekati si makhluk, dia pun mulai terkena hipnotisnya si makhluk.
Charlotte pun melepaskan baju dan si makhluk pun udah ngaceng. Tapi tiba-tiba si Charlotte sadar dan langsung pergi. Hakan ta cenggur Tasya. Cenggur itu ngaceng nganggur ya mang. Oke lanjut. Charlotte pun mendatangi Heather dan Diandra untuk mengajak mereka melapor polisi karena keberadaan si makhluk itu berbahaya dan si Edna juga udah meninggal gara-gara si makhluk. Tapi si Diandra yang udah kena hipnotis si makhluk malah menolak permintaan si Charlotte. Lalu tiba-tiba perut Diandra dan Heather membesar kayak orang hamil gitu. Cairan hitam pun keluar dari mulut dan mata mereka berdua. Melihat kedua bestinya tersiksa, Charlotte pun langsung menuju kamar untuk membunuh si makhluk. Tapi sayangnya Diandra dan Heather yang udah terpengaruh si makhluk malah ngebantuin si makhluk dan malah memukul si Charlotte sampai pingsan. Saat Charlotte tersadar, dia diberi penglihatan atau si makhluk ini berkomunikasi lah dengan si Charlotte gitu kan. Si makhluk ngasih tahu ke si Charlotte kalau dia berencana menguasai bumi dengan cara berkembang biak dengan manusia. Charlotte yang gak ingin rencana makhluk itu terlaksana langsung mengambil pentungan dan membunuh si makhluk. Kemudian Charlotte pun langsung bergegas mencari Heather dan Diandra tentunya, yang sedang mengandung ratusan bahkan ribuan telur si makhluk. Charlotte pun menemukan si Heather. Dengan berat hati dia harus membunuh Heather. Lalu Charlotte melihat Diandra dan langsung mengejar. Tapi si Diandra ini melawan dan langsung menyerang si Charlotte. Untung saja Charlotte menang melawan Diandra. Saat Charlotte akan menghabisi Diandra, tiba-tiba si Charlotte ditembak oleh om-om yang gak tahu datang dari mana dan langsung membawa si Diandra. Si anjing nih om-om seneng gak tahu apa-apa malah ikut campur aja ini. Gak bisa lihat orang pakai bikini dikit langsung bawa kabur anjir. Alhamdulillahnya tembakan si om meleset dan cuma nyerempet bahunya si Charlotte. Charlotte pun langsung mengejar si om dan Diandra. Tapi ternyata si om udah meninggal dibunuh Diandra. Charlotte pun langsung mengambil senapan milik si om dan langsung menembak Diandra. Ya walaupun dengan berat hati gitu, tapi mau gak mau harus dibunuh. Saat dirasa semuanya sudah selesai, tiba-tiba muncul ratusan meteor yang jatuh ke bumi. Dan entah bagaimana jadinya nasib bumi nanti. Lalu film pun rengse. Oke, segini aja konten gua kali ini. Yang ya cukup lumayan lah ceritanya ya. Cuman kok bisa aja gitu si aliennya ngaceng lihat cewek bumi itu kan, dia kan baru lihat gitu dan dia tahu lagi cewek anjir. Yaudahlah segini aja. Jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Bye. Tungguin konten gue selanjutnya. Dadah.